Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa pada pagi ini dalam kebaktian Natal ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan, khususnya yang berkenaan dengan Natal. Dan kami mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, dan memberkati seluruh acara firman atau acara penginjilan ini. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang Anda butuhkan supaya seluruh firman dan Injil disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman dan Injilmu dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya semuanya tidak keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar firman, Tuhan berikan keterbukaan dalam hati kami, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan berikan kami ketundukan. Kami berdoa secara khusus kalau ada orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus dan belum diselamatkan, biarlah mereka bisa percaya dan diselamatkan. Dan bagi yang sudah percaya, biarlah ditumbuhkan, didewasakan, dan bisa menjadi alatmu untuk memberitakan Injil ini kepada orang-orang lain. Kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami. Menghadapi godaan serang setan dalam bentuk apapun, juga apapun yang mereka lakukan, biarlah firman dan Injil bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah dengan tema ini dan teks ini sebetulnya sudah pernah saya khotbahkan sekitar 8 tahun yang lalu, tahun 2016 ya. Tapi yang hari ini saya tambahi dengan banyak bahan sehingga jauh lebih panjang. Bahkan saya khawatir kepanjangan nanti. Temanya Injil yang menggelikan dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Kita baca teksnya lebih dulu ya. Lukas 2, 1-20, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, kita pertama-tama membahas tentang kedatangan Yesus ya. Hal yang pertama adalah kedatangan atau kelahiran Yesus. Datang dan lahir bagi dia itu tidak terlalu berbeda, tetapi kalau cuma dikatakan lahir itu rasanya sama dengan kita ya. Karena itu Alkitab lebih banyak mengatakan aku datang, aku datang. Datang berarti tindakan aktif ya, itu pertama. Dan kedua, datang itu menunjukkan dia punya keberadaan sebelum dia lahir. Kalau dia tidak punya keberadaan sebelum lahir, bagaimana dia datang? Dari mana dia? Jadi datang dan lahir sebetulnya mempunyai perbedaan ya. Sekarang kita masuk dalam poin A. Terjadi di kota sesuai dengan yang telah dinubuatkan oleh Nabi Mikha. Kita baca lagi Lukas 2:1-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini kata-kata di seluruh dunia tidak mungkin betul-betul berarti seluruh dunia karena Romawi tidak menguasai seluruh dunia. Jadi yang dimaksud dengan seluruh dunia itu seluruh dunia yang dikenal pada saat itu mungkin adalah seluruh kekaisaran Romawi. Selalu saya lanjutkan ya, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini pemilik penginapan ini tidak bisa terlalu disalahkan ya. Seringkali orang menyalahkan kok Tuhan menjadi manusia mereka tidak mau memberi tempat. Tapi memang tempatnya penuh, maka mereka tidak mungkin mengusir tamu yang lain untuk diberikan kepada Yesus dan Maria. Sekarang mari kita lihat ayat di mana Yesus memang telah dinubuatkan lahir di kota Bethlehem ya. Yaitu dalam Mikha pasal 5 ayat yang pertama. Tapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, perhatikan ya, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi kalau tadi dikatakan yang terkecil, sekarang kita lihat penggenapannya di dalam Matius 2 ayat 1-6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan kepada mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Tadi dikatakan engkau yang terkecil, sekarang bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang yang memimpin, yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi perhatikan ya, yang saya berikan catatan ini, yang terkecil di dalam Mikha pasal 5 ayat 1, menjadi sekali-kali bukanlah yang terkecil dalam Matius 2 ayat yang ke-6. Padahal Matius 2 ayat 6 merupakan penggenapan dari Mikha pasal 5 ayat 1. Mengapa diganti oleh Matius dari yang terkecil menjadi sekali-kali bukanlah yang terkecil? Karena Yesus lahir di kota itu. Ini bukan peristiwa Yesus saja, tapi ini sesuatu yang paling hebat ya. Dari yang terkecil menjadi sekali-kali bukanlah yang terkecil. Kota-kota tertentu di mana ada
pernah lahir di sana, orang yang sangat terkenal, maka seringkali kota itu dari menjadi tidak terkenal dan tidak ada apa-apanya lalu menjadi terkenal. Seandainya Yesus tidak lahir di kota ini, mungkin kita tidak pernah tahu nama Bethlehem karena kota itu memang sangat kecil. Jadi gara-gara Yesus lahir di kota ini, yang terkecil menjadi sekali-kali bukanlah yang terkecil. Padahal saudara, Yesus dan Maria itu bukan tinggal di Bethlehem, tapi di Nazaret. Itu ada di dalam ayat yang keempat. Dan jelas bahwa Maria sudah hamil cukup besar. Kalau Yesus lahir di Nazaret, maka nubuat Mika ini menjadi salah atau tidak tergenapi. Tapi Tuhan itu tidak kekurangan kuasa atau apapun ya untuk menggenapi nubuatnya. Dia mengatur sedemikian rupa sehingga Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mengadakan sensus, dan itu ada dalam ayat 1. Dan setiap orang harus mendaftarkan diri di kotanya sendiri, ini dalam ayat 3. Dan ini memaksa Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Tentu saja bagi mereka itu tidak menyenangkan ya. Karena mereka, si Maria sedang hamil besar, harus menempuh perjalanan jauh. Dan ini tapi tidak bisa tidak, mereka harus melakukan hal itu. Saya berikan pertanyaan kepada ChatGPT ya. Berapa jarak dari Nazaret ke Bethlehem? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem? Ini jawaban dari ChatGPT ya. Jarak antara Nazaret dan Bethlehem, jika diukur dengan rute darat langsung pada zaman modern, adalah sekitar 110 km atau 68 mil. Namun pada zaman Yesus jalur perjalanan akan berbeda karena rute mengikuti medan, jalur kuno dan menghindari wilayah berbahaya. Berapa lama untuk berjalan kaki? Pertama, kecepatan rata-rata berjalan kaki sekitar 4-5 km per jam. Memang ada orang bisa berjalan lebih cepat dari itu, 6-7 bisa. Tetapi pada umumnya 5 km per jam itu rata-rata lah ya. Yang kedua, jika seorang berjalan sekitar 8 atau 10 jam sehari, mereka dapat menempuh 30-40 km per hari. Memang kalau saya bilang, 8-10 jam, kita semua saya kira tidak akan kuat berjalan 8-10 jam per hari. Kalau betul-betul jalan ya, bukan cuma di mall lalu lihat-lihat lah, itu lain ceritanya, itu jalannya kan pelan sekali. Tapi jalan dengan speed 8-10 jam sehari itu sangat-sangat jauh. Tetapi ingat, orang saat itu memang terbiasa jalan kaki. Jadi mereka kuat berjalan 8-10 jam per hari. Jadi berdasarkan perhitungan ini, poin A, waktu tempuh 3 hingga 4 hari perjalanan tergantung pada kecepatan berjalan dan kondisi jalan. Poin B, faktor lain seperti medan berbukit, cuaca, kebutuhan istirahat, dan perbekalan dapat memperpanjang waktu perjalanan. Pasti harus bawa bekal, bawa air, bawa makanan dan sebagainya karena mereka bukan orang yang kaya. Jadi mau beli di sembarang tempat itu tidak memungkinkan bagi mereka. Saya lanjutkan, jalur yang mungkin ditempuh. Rute pada zaman itu kemungkinan besar melewati jalan yang dikenal sebagai jalur perbukitan Yudea atau Via Maris. Meskipun mungkin dihindari karena harus melewati Samaria, dan antara Samaria dan Yahudi ini ada permusuhan yang berabad-abad ya. Ada ketegangan budaya dan agama antara orang Yahudi dan Samaria. Alternatifnya mereka bisa memilih rute di sisi timur Sungai Yordan untuk menghindari wilayah Samaria. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan berat yang memerlukan persiapan fisik dan logistik yang matang. Lalu saya tanyakan lagi saudara. Lukas 2 ayat 3 mengatakan masing-masing orang harus mendaftarkan diri di kotanya sendiri. Apakah itu berarti kota kelahiran orang itu? Di kotanya sendiri itu maksudnya apa? Saya pikir itu kota kelahirannya sendiri. Tetapi jawaban dari ChatGPT, Lukas 2 ayat 3 mencatat, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Dalam konteks ini kotanya sendiri tidak menunjuk pada kota kelahiran, tetapi pada kota asal leluhur atau kota keluarga nenek moyang.
Hal ini didasarkan pada sistem genealogis orang Yahudi yang sangat memperhatikan garis keturunan. Penjelasan konteks pertama, garis keturunan Daud dalam Lukas 2 ayat 4 disebutkan bahwa Yusuf pergi ke Bethlehem karena dia berasal dari garis keturunan Raja Daud. Bethlehem dikenal sebagai kota Daud. 1 Samuel 16 ayat 1 saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Isai ini bapaknya Daud ya. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi meskipun Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret, mereka harus pergi ke Bethlehem untuk memenuhi kewajiban sensus Romawi, karena itulah kota asal leluhur mereka. Hal yang kedua, sensus dalam kekaisaran Romawi. Pada masa itu sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus kemungkinan besar mengharuskan orang untuk kembali ke tempat asal leluhur mereka guna mencatat tanah, properti, atau keluarga mereka. Sistem ini berbeda dengan sensus modern yang biasanya mencatat tempat tinggal saat ini. Lalu, apakah kota kelahiran? Tidak selalu. Kota kelahiran seseorang bisa berbeda dengan kota asal leluhurnya. Sebagai contoh, Yusuf mungkin lahir di Nazaret, tapi silsilah keluarganya terkait dengan Bethlehem. Maka kotanya sendiri dalam ayat ini lebih berkaitan dengan hubungan genealogis dan hukum Yahudi daripada lokasi kelahiran pribadi. Dengan demikian perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem adalah untuk memenuhi tuntutan hukum sensus berdasarkan hubungan mereka dengan garis keturunan Daud. Jadi jelas saudara ya bahwa perjalanan ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi mereka, apalagi karena Maria sedang hamil besar. Tapi mau tidak mau, Yusuf dan Maria itu harus pergi ke Bethlehem. Dan pada saat mereka sampai di Bethlehem, Marianya melahirkan. Tuhan mengatur waktu dengan begitu hebat ya. Kalau telat sedikit, maka mereka lahirnya tidak di Bethlehem dan penggenapan itu gagal. Ya, tapi persis mereka sampai di Bethlehem, Marianya melahirkan, dan itu ada dalam ayat 6 dan ayat 7. Jadi Yesus dilahirkan di Bethlehem sesuai dengan nubuat Nabi Mikha tahun 700 sebelum Masehi. Itu masa hidup Nabi Mikha ya. Masih ingat debatnya saya dengan Donitan? Kan membicarakan nubuat Nabi Mikha, dan dia bilang penggenapannya nubuat Nabi Mikha itu adalah Rut. Tidak bisa lebih tolol dari itu saya pikir ya. Bagaimana Rut itu yang hidup jauh sebelum Nabi Mikha. Nabi Mikha 700 tahun sebelum Masehi. Daud itu 1000 tahun sebelum Masehi. Dan Rut itu nenek buyut dari Daud. Jadi ya katakanlah 1100 atau 1200 sebelum Masehi. Jadi antara Mikha dengan Rut itu terpisah 500 tahun dan Rutnya lebih dulu. Nubuat itu selalu menuju ke depan. Tidak ada nubuat menuju ke belakang. Jadi adalah kegilaan kalau mengatakan bahwa nubuat bahwa Yesus lahir di Bethlehem itu penggenapannya adalah Rut. Berarti nubuat ini menuju ke belakang. Tidak ada nubuat menuju ke belakang. Tapi itulah ketololan mereka. Mereka belajar Alkitab, tapi mereka tidak mengerti Alkitab karena tujuan mereka belajar Alkitab memang mencari kesalahan. Seperti saya katakan pada saat itu, kamu belajar Alkitab, tapi motivasimu salah kan. Kamu tujuannya mencari kesalahan, maka kesalahanlah yang kamu dapat. Tapi aku belajar Alkitab untuk mencari kebenaran, maka kebenaranlah yang aku dapat. Saya lanjutkan saudara, kata-kata J.C. Ryle. Kedua, mari kita perhatikan bahwa tempat di mana Kristus dilahirkan bukan di Nazaret Galilea di mana ibunya perawan Maria tinggal. Nabi Mikha telah menubuatkan bahwa peristiwa itu akan terjadi di Bethlehem. Mikha pasal 5 ayat 1. Dan demikianlah yang terjadi di Bethlehem, Kristus dilahirkan. Kata-kata J.C. Ryle lagi. Providensia Allah. Providensia itu pengaturan
yang dilakukan oleh Allah untuk menggenapi rencana kekalnya. Jadi pada waktu sebelum segala sesuatu ada, dia sudah punya rencana. Dan dengan providence itu dia menggenapi, melaksanakan seluruh rencananya tanpa kecuali. Dan semuanya terlaksana persis sebagaimana dia merencanakan. Providensia Allah yang mengendalikan terlihat dalam fakta sederhana ini. Dia mengatur atau memerintah segala sesuatu di surga dan di bumi. Dia membelokkan hati raja-raja kemanapun dia kehendaki. Dia mengatur atau mengendalikan waktu ketika Kaisar Agustus mengeluarkan dekret sensus. Dia mengarahkan pelaksanaan dekret itu sedemikian rupa sehingga Maria harus berada di Bethlehem saat genap waktunya bagi dia untuk bersalin. Tanpa disadari oleh Kaisar Romawi yang sombong itu dan pejabatnya Quirinius bahwa mereka hanyalah alat di tangan Allah Israel dan hanya menjalankan tujuan kekal sang raja segala raja. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membantu meletakkan dasar bagi sebuah kerajaan yang suatu hari nanti akan menjatuhkan semua kekaisaran dunia ini dan membuat penyembahan berhala Romawi lenyap. Sekarang poin B, saudara. Ini merupakan sesuatu yang menggelikan seperti konteks tema dari kebaktian saat ini, Injil yang menggelikan ya. Nah saudara, apanya yang menggelikan? Ayat 7 mengatakan palungan. Ini menunjukkan bahwa Yesus dilahirkan di suatu tempat untuk hewan. Karena palungan itu adalah tempat makan dari binatang itu ya. Apakah itu kambing, domba, sapi dan sebagainya. Itu pakai palungan untuk tempat makannya. Dan Yesus dilahirkan di palungan itu. Begitu rendahnya Allah menjadi manusia. Bukan lahir di istana, bukan lahir dalam sebuah rumah, tapi lahir dalam sebuah tempat hewan. Tempat hewan itu tidak harus kandang, tapi bisa juga gua. Karena mereka sering meletakkan hewannya itu di sebuah gua. Jadi apakah mau gua, mau tempat kandang, kandang itu tidak terlalu jadi masalah. Faktanya yang terpenting, Yesus Juru Selamat itu sudah lahir. Saya lanjutkan dengan kata-kata Israel. Dia tidak dilahirkan di bawah atap rumah ibunya, tapi di tempat asing di sebuah penginapan. Ketika lahir dia tidak dibaringkan di dalam buaian atau ranjang bayi yang dipersiapkan dengan hati-hati. Dia dibaringkan di sebuah palungan karena tidak ada kamar atau tempat bagi mereka di penginapan. Bayangkan ya, Yesus dikatakan sebagai Allah, Mesias, Juru Selamat, Raja, sekalipun Raja rohani, dan sebagainya. Tapi ketika ia dilahirkan, dia dilahirkan di tempat hewan. Adakah sesuatu yang lebih menggelikan dan lebih tidak masuk akal dari hal ini? Karena saudara tidak usah heran ya kalau kita debat dengan Muslim dan sebagainya. Apalagi di TikTok tuh ya, seringkali di bawah itu ada orang typing dan selalu menghujat dengan cara seperti itu. Yang Tuhan jadi manusia, yang Tuhan mati di tiang jemuran lah, yang segala macam yang seperti itulah. Jadi saudara memang ditinjau dari sudut manusia, apalagi orang yang tidak percaya. Kelahiran Yesus di tempat hewan ini sesuatu yang menggelikan. Jadi karena itu mereka mengolok-olok hal itu. Tapi perlu saudara ketahui bahwa Allah itu memang sering menolong atau menyelamatkan orang dengan menggunakan jalan atau cara hal-hal yang menggelikan yang tidak masuk akal. Dan saya akan memberikan beberapa contoh ya. Pertama, peristiwa ular tembaga di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Coba pikirkan peristiwa ini menggelikan atau tidak. Bilangan 21 4 sampai 9. Oh, ini kok mulai ayat 5. Ya biarlah. Nanti saya betulkan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Coba pikirkan ya, cara supaya sembuh dari gigitan ular berbisa adalah memandang pada patung ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Mestinya taruh sebuah tiang supaya orang bisa banyak yang bisa melihat ya. Saudara, apakah itu bukan sesuatu menggelikan? Kalau saudara digigit seekor ular berbisa, katakanlah king cobra atau apa mamba hitam yang dikenal salah satu sebagai yang paling berbisa ya. Dan orang digigit ular sakitnya sangat sakit mestinya ya. Dan itu pasti dalam waktu setengah jam membunuh saudara. Lalu saya buat sebuah patung ular kobra. Saya taruh di atas sebuah tiang dan saya katakan kalau kamu kesakitan lihat ular itu kamu akan sembuh. Sikap saudara bagaimana? Saudara ketawai saya? Atau saudara percaya saya? Kalau saudara percaya saya, saudara goblok saudara. Biar saya taruh patung sebuah gajah di ujungnya Tugu Pahlawan. Dan saudara lihat bagaimanapun mendem gak bakal sembuh. Enggak. Tapi saya yang mengatakan dan Tuhan yang mengatakan itu dua hal yang sama sekali berbeda. Kalau Tuhan yang mengatakan sekalipun itu menggelikan, itu pasti benar. Dan memang pada waktu mereka melakukan hal itu, Musa membuat patung ular tembaga dan orang yang digigit ular melihat. Mereka melihat itu berarti mereka percaya kepada Tuhan. Kata-kata Tuhan, lihat maka engkau sembuh. Mereka mau melihat berarti mereka percaya pada kata-kata Tuhan dan mereka betul-betul disembuhkan. Tapi yang tidak mau melihat mereka akan mati. Yang cari jalan lain mereka akan mati. Dan patung ular tembaga ini merupakan tipologi dari Kristus. Karena ada di mana dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Jadi kalau ular tembaga pada saat itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa hidup atau sembuh. Maka Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan di luar Kristus. Saudara mau beragama apapun termasuk beragama Kristen. Kalau saudara tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, jangan pergi ke neraka selama-lamanya. Sekarang contoh yang kedua saudara. Peristiwa Naaman dalam 2 Raja pasal 5 ayat 9 sampai 14. Kemudian datanglah Naaman. Naaman ini seorang panglima ya, tapi dia terkena sakit kusta. Dengan kudanya dan keretanya lalu berdiri di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman sambil dengan gusar, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar untuk berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parbar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka Naaman mau dinasihati. Ini seorang panglima yang rendah hati. Prajuritnya menasihati dia mau. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali di dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jadi saudara, lagi-lagi kalau saudara jangankan kusta lah. Anggap saja saudara panuan. Atau kudisen, korengan, tidak tahu apa lagi. Saya suruh saudara mandi di sungai atau di pantai Kenjeran gitu ya. Saudara percaya bakal sembuh?
Laki-laki tidak ada kemungkinan ya. Ini adalah cara menggelikan betulnya ya. Cara sembuh dari penyakit kusta mandi 7 kali di sungai Yordan. Itu cara Allah. Tapi karena Allah yang mengatakan, maka itu terjadi. Permulaan dia marah. Dia pikir, gila penyakit kusta kok disembuhkan dengan mandi 7 kali gimana? Aku kira dia akan keluar menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakitku. Dan ditambah lagi sungai-sungai di negeriku lebih bagus daripada sungai di sini. Kenapa aku mesti mandi di sini? Tapi itu perintah Tuhan. Dan puji Tuhan si pegawai-pegawai ini mau menasihati dia dan dia mau menurut. Dan dia disembuhkan sekalipun dengan cara yang menggelikan. Sekarang yang ketiga saudara, garam untuk menyehatkan air. Di dalam 2 ayat 19-22, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat. Letaknya kota ini baik seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Air itu buruk, kalau minum air itu bisa terjadi keguguran bayi. Hanya disucikan dengan pinggan yang diisi garam, garamnya dilemparkan ke dalam air, airnya jadi sehat. Lagi-lagi ini adalah sesuatu yang menggelikan, sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Tapi kita beriman pada sesuatu yang tidak masuk akal yang Tuhan katakan. Itu sama dengan beriman kepada Tuhan sendiri. Dan karena itu diberkati oleh Tuhan dan betul-betul bisa menyembuhkan. Sekarang contoh yang keempat saudara. Tepung untuk menetralkan makanan beracun. Tadi garam, sekarang tepung saudara. 2 Raja 4 ayat 38-41. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh di dalam jubahnya. Sesudah ia pulang teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya berteriak mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya di dalam kuali itu. Sama dengan yang tadi, cuma tadi pakai garam, ini sekarang pakai tepung. Tadi itu air, yang ini makanannya. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang kelima. Ini tidak ada yang bisa lebih konyol dari hal yang satu ini ya. Yesus itu menggunakan ludahnya dan tanah untuk mencelikkan mata orang buta. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 6 dan 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Siapa yang sakit mata? Jangan dari sakit mata nih. Karena air matanya dia tidak ada, mesti tetesis semua. Mau tidak Canda saya obati? Saya ngeludah ke tanah, tak udek-udek, masukkan matanya Canda, tak usuk-usuk ini. Mestinya sudah dengan cara itu, orang yang melek jadi buta, bukan begitu? Tapi karena Yesus yang melakukan, yang terjadi adalah sebaliknya. Orang buta jadi melek. Saudara, jangan mengukur
Allah itu dengan logika saudara masuk akal atau tidak masuk akal, menggelikan atau tidak menggelikan. Kalau memang dia yang memerintahkan, tidak peduli seberapa menggelikannya, taati, dan apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Jadi saudara, jalan yang tidak masuk akal dan menggelikan ini diberikan oleh Allah, dan itu berbeda dari kalau itu diberikan oleh manusia. Maka itu adalah jalan atau cara yang benar dan mujarab. Dari semua contoh-contoh di atas di mana Allah memberikan cara atau jalan yang menggelikan, tidak ada satupun yang gagal. Karena itu saudara, janganlah saudara tidak mau percaya pada Kristus hanya karena saudara melihat bahwa kelahirannya di tempat hewan ada sesuatu yang menggelikan dan tidak masuk akal. Tetapi hal-hal yang menggelikan ini terjadi bukan tanpa alasan. Perhatikan kata-kata Calvin di bawah ini. Calvin dalam tafsirannya tentang ayat 7 mengatakan, pada saat ia dilemparkan ke dalam sebuah kandang dan diletakkan dalam sebuah palungan dan penginapan menolak menerimanya di antara manusia, tujuannya, perhatikan tujuannya ini yang terpenting ya. Tujuannya adalah supaya surga terbuka bagi kita. Bukan sebagai penginapan sementara, tapi sebagai negeri dan warisan yang kekal. Dan supaya malaikat-malaikat menerima kita dalam tempat tinggal mereka. Jadi saudara, Yesus itu Allah yang maha tinggi, menjadi manusia dan dilahirkan di dalam palungan, direndahkan luar biasa. Supaya kita yang rendah ini ditinggikan dan diterima di surga yang mulia bersama-sama dengan para malaikat. Dan Injil itu selalu demikian. Allah menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi anak Allah. Maaf, anak Allah menjadi manusia. Supaya manusia bisa menjadi anak Allah. Dia yang hidup, mati. Supaya kita yang mati, bisa hidup. Selalu terbalik semacam demikian ya. Jadi dia itu diturunkan, dia rendahkan serendah-rendahnya. Supaya kita yang rendah karena dosa-dosa kita ditinggikan setinggi-tingginya. Kita sama sekali tidak punya hak. Tidak layak sedikit pun untuk masuk surga. Tapi kita karena Kristus sudah diturunkan, direndahkan serendah-rendahnya. Sekarang kita punya hak untuk masuk surga. Berdasarkan penebusan yang Kristus lakukan bagi kita. Sekarang saya lanjutkan dengan poin C. Banyak saksi tentang kelahiran dari Yesus. Pertama, saya kutip kata-kata J.C. Ryle lagi ya. Tidak ada tempat di penginapan. Satu fakta penting yang harus diperhatikan di sini yang seringkali sepenuhnya diabaikan adalah bahwa dalam providensia Allah, kelahiran Kristus disertai dengan publikasi sebesar mungkin sebagai sebuah kelahiran. Itu terjadi di sebuah penginapan, dan penginapan itu dipenuhi oleh orang asing dari berbagai tempat. Saya tidak terlalu setuju dengan kata-kata yang saya beri warna hijau ini ya. Karena tidak ada petunjuk apapun bahwa orang-orang di penginapan itu diberitahu. Yang diberitahu malah gembala yang ada di tempat yang jauh, tapi tidak orang-orang di tempat penginapan itu ya. Jadi kalau mereka dikatakan mereka tahu dan ini publikasi yang besar, ini saya tidak terlalu setuju. Dengan demikian penipuan menjadi mustahil. Peristiwa ini terbuka bagi banyak saksi dan tidak pernah bisa disangkal. Anak Allah benar-benar menjadi manusia dan secara harfiah serta nyata dilahirkan dari seorang wanita seperti kita semua. Jika kelahiran itu terjadi secara diam-diam di Nazaret atau di sebuah rumah pribadi di Bethlehem dalam waktu 30 tahun, kemungkinan besar seluruh peristiwa itu akan disangkal. Tapi sekalaupun kita tidak percaya bahwa penghuni dari penginapan itu diberitahu tentang kelahiran Kristus, Tuhan tetap memberitahu. Pertama kepada gembala-gembala dan kedua nanti kepada orang Majus ya. Yang di dalam Matius pasal 2 datang kepada Yesus itu ya. Dan ingat baik-baik ya, gembala dan orang Majus itu tidak pernah ketemu di dalam satu kandang itu ya. Orang-orang kalau mengadakan drama Natal itu semua gembruduk kumpul di dalam kandang. Pada waktu
Yesus itu lahir, yang pertama datang adalah gembala. Dan Yesus masih ada di tempat hewan. Tapi pada waktu dalam Matius 2 orang Majus datang, pertama dia sudah disebut dengan sebutan anak, ya, bukan lagi bayi. Dan juga dia ada di sebuah rumah. Sudah bisa baca sendiri, saya tidak akan bacakan. Jadi sebetulnya antara kedatangan gembala dan kedatangan orang Majus itu ada jarak tertentu yang kita tidak tahu berapa jaraknya. Tapi yang jelas mereka tidak ketemu bersamaan di dalam kandang itu. Jadi kalau mengadakan drama Natal jangan diawur saja, tidak karu-karuan. Tidak pernah dua kelompok itu ketemu. Yang gembala itu datang duluan, belakangan baru orang Majus itu datang. Dan itu sudah tidak di kandang, itu ada di sebuah rumah. Saya bisa baca sini Matius pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Sekarang saya lanjutkan saudara, poin D. Yesus dilahirkan tanpa rasa sakit pada diri Maria. Tanda tanya. Ya. J. Cyril mengatakan tentang pernyataan ini. Para bapak gereja dan kebanyakan penulis Katolik Roma telah membangun gagasan bahwa kelahiran Tuhan kita adalah persalinan tanpa rasa sakit atau kesulitan. Gagasan semacam itu paling tidak adalah dugaan yang tidak bermanfaat. Pertama dugaan, kedua tidak bermanfaat. Gunanya apa sih kita tahu Maria sakit atau tidak sakit waktu melahirkan? Dan kedua dasarnya mana? Tidak ada. Itu cuma dugaan. Bukan dugaan lagi, menurut saya ngawur bagi saya ya. Tidak ada yang disebutkan di sini yang tidak mungkin dilakukan seorang ibu dalam posisi Maria di iklim timur secara mandiri tanpa bantuan. Tidak perlu membayangkan atau menciptakan keadaan-keadaan mujizat dalam inkarnasi Tuhan kita selain yang telah diungkapkan sepenuhnya. Kalau tidak pernah dituliskan dalam Alkitab, jangan diterima. Di mana dikatakan bahwa Maria melahirkan tanpa rasa sakit. Itu kutukan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada semua orang perempuan. Kalau laki dikutuk karena pekerjaannya akan menjadi sukar, maka perempuan dikutuk pada waktu melahirkan itu akan kesakitan. Dan itu tidak harus berlaku untuk Maria. Jadi kalau bapak gereja, saya tidak persetan dengan bapak gereja siapapun. Saya tidak percaya dia kalau dia mengatakan seperti itu. Dan kebanyakan penulis Katolik Roma, saya kira kita sudah mempelajari Katolik Roma tentang dalam pemahaman Alkitab, dan memang luar biasa banyaknya kesalahan yang mereka ajarkan dan kesesatan yang mereka ajarkan, bukan main banyaknya ya. Jadi kalau mereka mengatakan hal-hal model semacam demikian, tidak perlu digubris. Ini jelas adalah omong kosong. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, kedatangan Yesus adalah untuk saudara. Kita lihat dalam ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah sesuatu yang harus ditekankan atau diperhatikan secara khusus. Kecuali saudara sadar dan percaya bahwa Yesus datang di dunia ini bagi saudara, maka Natal sama sekali tidak berguna bagi saudara. Banyak orang menyadari dan mempercayai bahwa Yesus datang ke dunia untuk semua orang berdosa, tetapi mereka lupa bahwa diri mereka sendiri termasuk dalam grup orang berdosa itu. Saya pernah menginjili tante saya, dan tante saya itu orangnya pintar ya. Saya injili dia bisa mengerti, dan terakhir saya tanya, apakah kamu percaya Yesus mati untuk orang-orang di dunia ini? Ya. Lalu saya tanya lagi, apakah kamu percaya Yesus mati untuk kamu? Enggak. Sudah masa aneh. Orang ini pintar. Kalau mati untuk semua orang berdosa, dia termasuk kan? Mengapa pertanyaan pertama jawab ya, pertanyaan kedua jawab tidak? Tapi saya melihat bahwa orang itu boleh pintar, boleh IQ-nya 200. Dalam hal jasmani atau sekuler dia pintar. Dia bisa luar biasa bodoh di dalam hal rohani. Tidak ada hubungannya antara kepintaran dalam urusan jasmani dengan kepintaran dalam urusan rohani. Yang ini bisa pintar luar biasa, di sini gobloknya bukan main.
Memang kalau orang ini nanti bertobat, maka kepintaran dia akan berguna bagi dia. Dalam dia mempelajari Alkitab dan sebagainya, mungkin akan jauh lebih cepat daripada orang lain yang bodoh. Tapi kalau dia tidak percaya, kepintaran dia ada gunanya. Karena itu renungkan saudara ya. Pertama poin, sadarkah saudara bahwa saudara adalah orang berdosa yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka? Semua saudara tanpa kecuali, saya juga adalah orang berdosa. Saudara mengatakan bahwa saudara adalah orang yang lumayan baik, apalagi sangat baik. Saudara calon penghuni neraka. Karena kalau saudara tidak merasa diri saudara sebagai orang yang berdosa atau sangat berdosa, saudara tidak akan merasa butuh Kristus. Buat apa Kristus? Kristus itu juru selamat dosa, aku bukan orang berdosa. Tapi kalau saudara menyadari saudara orang berdosa, apalagi saudara menyadari saudara tidak bisa berbuat baik, saya akan butuh seorang juru selamat. Secara logika akan lebih mudah bagi orang yang menyadari dosanya untuk datang kepada Kristus dan menerima dia sebagai juru selamat dan penebus dosa. Jadi kalau saudara tidak sadar diri saudara orang berdosa, baca Alkitab dan bandingkan dengan kehidupan saudara. Kalau saudara bisa melihat bahwa Alkitab dan hidup saudara itu banyak sekali ketidakcocokan, makin banyak saudara baca, makin banyak saudara merasa saudara itu berdosa, bahkan sangat berdosa. Poin B saudara, sadarkah atau percayakah saudara bahwa Yesus datang ke dunia untuk mati bagi dosa saudara, baik dosa yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang? Kalau Yesus mati hanya untuk dosa yang sekarang, tidak ada gunanya dia mati untuk kita. Dia mati untuk dosa asal, dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang sampai kita mati. Tanpa kecuali. Di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Jadi semua dosa kita tanpa kecuali dibayar oleh dia pada waktu dia mati di kayu salib. Hukumannya dia yang tanggung. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum, dia yang memikul hukuman dosanya. Semua. Kalau satu saja yang tidak dia bayar, satu itu cukup membuat kita masuk neraka selama-lamanya. Saya lanjutkan sekarang dengan poin yang kedua. Sikap atau tanggapan terhadap Kristus. Pertama bagi orang yang belum percaya. Poin A, saudara, terimalah Yesus sebagai juru selamat saudara. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, kalau saudara adalah orang berdosa dan memang saudara adalah orang berdosa, saudara butuh seorang juru selamat dosa. Bukan juru selamat yang menolong saudara dari problem-problem dunia. Itu tidak ada artinya. Tapi juru selamat yang menolong saudara dari problem dosa saudara yang akan membawa saudara ke neraka. Di dalam ayat 10 dengan ayat 14, para gembala mendengar Injil dari malaikat. Setelah malaikat itu pergi, mereka cepat-cepat datang pada Yesus dalam ayat 15 dan 16. Mereka tetap datang dan percaya pada Yesus sekalipun kelahiran Yesus adalah sesuatu yang menggelikan. Karena malaikat itu sudah memberitahu mereka tentang keadaan Yesus di dalam ayat 12. Ini ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi mereka sudah tahu ini tempat hewan dan ini konyol. Tapi malaikat yang ngomong mereka tetap percaya. Karena malaikat itu pasti dapat dari Allah. Sekarang J.C. Ryle mengatakan demikian. Mari kita perhatikan sebelum kita meninggalkan bagian ini, ketaatan yang cepat atau segera terhadap penglihatan surgawi yang ditunjukkan oleh para gembala. Mereka tidak berlambat-lambat. Nanti besoklah lusa atau gimana, sekarang sudah capek. Tidak, mereka langsung. Kita tidak melihat di dalam diri mereka keraguan, pertanyaan, atau kebimbangan. Betapa aneh dan tidak masuk akalnya kabar itu. Mereka langsung bertindak berdasarkan kabar tersebut. Mereka pergi ke Bethlehem dengan terburu-buru atau cepat.
Mereka menemukan segala sesuatu persis seperti yang telah diberitahukan kepada mereka. Iman sederhana mereka menerima pahala yang besar. Mereka memiliki hak istimewa yang luar biasa yang menjadi yang pertama. Hak istimewa yang luar biasa menjadi yang pertama di antara seluruh umat manusia setelah Maria dan Yusuf yang melihat dengan mata yang percaya Mesias yang baru lahir. Mereka segera kembali memuliakan dan memuji Allah untuk apa yang telah mereka lihat. Semoga roh kita seperti roh mereka. Semoga kita selalu percaya tanpa keraguan, bertindak dengan cepat dan tidak menunggu apa-apa ketika jalan kewajiban sudah jelas. Dengan melakukan demikian, kita akan mendapatkan ganjaran seperti yang diterima oleh para gembala. Perjalanan yang dimulai dengan iman biasanya akan berakhir dengan pujian. Saya memang heran dengan kata biasanya yang digunakan ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris generally memang biasanya. Seharusnya bukan biasanya ya. Perjalanan yang dimulai dengan iman selalu akan berakhir dengan pujian. Saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin dalam komentarnya tentang ayat 12. Sang malaikat menangani prasangka yang secara alamiah bisa menghalangi iman dari gembala-gembala. Karena olok-olok apa itu bahwa ia yang telah Allah utus sebagai raja dan satu-satunya juru selamat terlihat berbaring dalam sebuah palungan. Supaya keadaan yang hina atau rendah dan menjijikan dalam mana Kristus ada tidak menghalangi gembala-gembala dari percaya kepada Kristus. Sang malaikat memberitahu mereka sebelumnya apa yang akan mereka lihat. Lukas 2 ayat 12. Kita baca ayat 15 dan 16-nya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ayat 12 ini berita yang sudah diberitakan oleh malaikat itu ya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sekarang saya lanjutkan dengan komentar dari Calvin tentang ayat yang ke-16. Ini merupakan suatu pemandangan yang menjijikkan dan cukup dalam dirinya sendiri untuk menghasilkan suatu ketidaksenangan terhadap Kristus. Sebab apa yang bisa lebih tidak masuk akal daripada percaya bahwa dia adalah raja seluruh umat atau bangsa, namun dianggap tidak layak untuk dihitung di antara yang paling rendah dari orang banyak, atau untuk mengharapkan pemulihan dari kerajaan dan keselamatan dari dia, yang kemiskinan dan kekurangannya adalah sedemikian rupa, sehingga ia dilemparkan ke dalam sebuah kandang. Raja tapi miskin, raja tapi lahir di dalam sebuah tempat hewan. Sekarang kata-kata Calvin lagi dalam ayat 16. Tetapi Lukas menulis bahwa tak ada dari hal-hal ini yang menghalangi gembala-gembala dari mengagumi atau menghormati dan memuji Allah. Kemuliaan Allah begitu penuh di depan mata mereka, dan rasa hormat atau takut untuk firman-Nya berkesan dengan begitu dalam pada pikiran mereka, sehingga peningkatan dari iman mereka naik dengan mudah di atas semua yang kelihatannya rendah atau menjijikkan dalam Kristus. Dan satu-satunya alasan mengapa iman kita atau lambat berkembang, atau diarahkan atau didorong dari jalan yang benar oleh halangan-halangan yang remeh, adalah bahwa kita tidak cukup memandang dengan tetap atau setia kepada Allah dan dengan mudah diombang-ambingkan. Efesus 4 ayat 14. Jika satu pemikiran ini memenuhi pikiran kita dengan sepenuhnya, bahwa kita mempunyai suatu kesaksian yang pasti dan setia dari surga, itu akan menjadi suatu topangan yang cukup kuat dan teguh terhadap segala jenis pencobaan, dan akan cukup melindungi kita terhadap setiap serangan kecil yang bisa diterima. Saya bacakan Efesus 4, 11-14. Dan ialah, ya Tuhan ya, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan,
bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sekarang bandingkan ini dengan 1 Korintus 1 ayat 21. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saya tadi sudah katakan menggelikan, sekarang kebodohan. Allah jadi manusia. Tuhan mati. Itu yang seringkali dikatakan oleh orang-orang seberang ya. Tuhan kok mati, Tuhan mati di tiang jemuran, segala macam hujatan mereka lakukan. Tidak ada masalah mereka menghujat. Kita tidak perlu membela Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada akhir zaman dia akan menjadi hakim. Mereka yang menghujat pada saat pengadilan akhir zaman nanti, saya jamin mereka akan terkencing-kencing. Tapi ketakutan pada saat itu tidak ada gunanya sama sekali. Saudara, sikap para gembala ini berbeda sekali dengan sikap Raja Herodes dalam Matius pasal 2. Dia mendengar tentang Yesus. Dan dia menyelidiki lebih banyak tentang Yesus. Tanya kepada para ahli Taurat dan sebagainya. Tapi semua itu tidak mengubah dia. Dia tidak mau datang kepada Yesus. Dan dia bahkan ingin membunuh Yesus. Sikap para gembala ini juga berbeda dengan sikap para imam dan ahli Taurat dalam Matius pasal 2. Mereka mengerti banyak tentang Yesus atau Mesias. Dan mereka bahkan bisa memberitahukan nubuat tentang kota kelahiran Yesus pada orang lain. Yaitu pada orang Majus. Tapi mereka sendiri bersikap acuh tak acuh terhadap Yesus. Dan mereka tidak mau pergi untuk mendapatkan Yesus. Saudara, tirulah sikap dari para gembala. Dan terimalah Yesus sebagai juru selamat saudara. Sekarang ada banyak orang yang menekankan Yesus sebagai dokter, penyembuh penyakit, pembuat mujizat, penolong, pemberi berkat, pemberi kekayaan, teladan, dan sebagainya. Saya tidak menyangkal bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit. Itu banyak sekali dalam Alkitab. Saya tidak menyangkal bahwa dia bisa melakukan mujizat banyak luar biasa. Saya tidak menyangkal bahwa dia itu penolong, pemberi berkat, bahkan berkat dunia. Pemberi kekayaan bisa. Lebih-lebih sebagai teladan, ya. Tapi semua itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah menerima dia sebagai juru selamat. Kalau saudara cuma percaya dia sebagai dokter, penyembuh berkat, pemberi kekayaan, dan sebagainya, tapi saudara tidak percaya dia sebagai juru selamat, saudara tetap akan masuk ke dalam neraka. Iman kepada Kristus itu harus dihubungkan dengan salib. Natal itu ada supaya Jumat Agung itu ada. Yesus itu dilahirkan dengan tujuan utama untuk mati di atas kayu salib. Kalau kita itu berbeda karena kita sudah lahir, kita nanti pasti akan mati. Dia karena mau mati maka dia harus lahir. Kalau dia tidak lahir sebagai manusia, sebagai Allah, dia tidak bisa mati. Jadi karena dia mau mati, dia harus lahir. Jadi yang terpenting adalah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat bahwa malaikat menyuruh Yusuf memberi nama anak itu Yesus. Karena, ini alasan mengapa dinamakan Yesus ya. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, ada orang yang memberikan syair ini ya. Be my example and my guide. My friend, yeah, everything beside. But first, last, best, whatever betide, be thou to me my Savior. Jadilah teladanku dan pembimbingku, temanku, ya segala sesuatu yang lain. Tapi pertama, terakhir, terbaik, apapun yang terjadi, jadilah engkau bagiku juru selamatku. Itu adalah yang pertama, yang terakhir, yang terbaik. Sudahkah percaya pada Kristus sebagai juru selamat? Ingat saudara ya, kalau saudara abaikan kata-kata ini, saudara mengabaikan kata-kata Tuhan.
Dan itu akan mengirim saudara sekali dan selama-lamanya ke dalam neraka. Dalam poin B, saudara, terimalah Yesus sebagai Tuhan. Ini ayat yang sama, cuma kalau tadi yang saya tekankan adalah juru selamat, sekarang yang saya tekankan adalah kata Tuhan. Di dalam ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, seringkali Muslim menggunakan Roma 14 ayat yang ke-9 ya. Dan juga Kisah Rasul 2 ayat 36 yang mengatakan Yesus menjadi Tuhan. Berarti tadinya bukan Tuhan lalu sekarang menjadi Tuhan. Tapi ini konyol luar biasa karena ini saat kelahiran dia sudah disebut Tuhan. Bagaimana baru menjadi Tuhan setelah kebangkitannya? Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dia adalah Tuhan. Tidak ada saat di mana dia belum menjadi Tuhan atau bukan Tuhan. Yang non-Tuhan tidak bisa jadi Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa berhenti menjadi Tuhan. Banyak orang yang menganggap bahwa mereka bisa menerima Yesus hanya sebagai juru selamat, tapi tidak sebagai Tuhan. Orang-orang seperti ini biasanya bisa bersuka cita dan memuji Tuhan. Karena mereka menganggap bahwa dosa mereka telah diampuni. Tetapi hidup mereka sama sekali tidak mengalami perubahan. Dan orang-orang seperti ini pada hakikatnya belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita lihat Yakobus 2, 17 dan 26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang benar itu mesti menghasilkan perbuatan baik. Karena pada waktu kita beriman kita mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus itu menghasilkan buah roh. Sehingga akan ada pengudusan dalam diri kita. Sedikit atau banyak ini harus ada. Kalau tidak ada sama sekali, berarti tidak ada Roh Kudusnya. Kalau tidak ada Roh Kudusnya, berarti tidak ada imannya. Pikirkan. Saudara berkata, saudara sudah terima dia sebagai juru selamat. Sudahkah ada perubahan hidup ke arah positif yang muncul dari dalam? Jadi kalau saudara ada orang seperti itu, perhatikan ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat dan Tuhan itu jadi satu dalam satu kalimat ya. Yesus itu juru selamat dan dia juga Tuhan. Dari ayat 11 ini terlihat bahwa dalam pemberitaan Injil yang pertama yang dilakukan oleh para malaikat, Kristus diberitakan sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Dua hal itu sudah dipersatukan oleh Tuhan dan kanto jangan saudara berani memisahkan. Orang yang betul-betul menerima Yesus sebagai juru selamat harus juga menerima dia sebagai Tuhan. Tuhan itu artinya penguasa ya. Pemimpin, penguasa, pemilik hidup kita. Jadi menerima Yesus sebagai Tuhan berarti menjadikan Yesus itu pemimpin, penguasa dan pemilik hidup kita. Kalau ada dua jalan terpecah begini ya. Lalu kita harus memilih yang sini atau yang sana. Kita memilih yang mana? Kita harus memilih apa yang menjadi kehendak dari Tuhan kita. Itu menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau hati kita ingin yang ke sana, tapi Tuhan ingin kita ke sini, kita harus memilih ini. Kalau memang Yesus adalah Tuhan bagi saudara. Dengan kata lain kita harus hidup mentaati dia. Bandingkan dengan ayat di bawah ini. Pertama saudara Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Dan yang ketiga 2 Timotius 2:19b. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sekarang poin kedua saudara, bagi orang yang sudah percaya. Pertama saudara, bersukacitalah. Ayat 10 dan 11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Ayat 10-nya mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah suatu kesukaan besar. Bukan kesukaran besar, tapi kesukaan besar. Great joy. Sukacita yang besar sebetulnya. Yang pertama saudara, banyak orang Kristen terlalu menyoroti lagu Natal, kartu Natal, pohon Natal, hadiah Natal, dan sebagainya pada waktu mereka merayakan Natal. Ya, Rene itu mengatakan pohon Natal telah mengambil tempat di altar dalam terlalu banyak dari perayaan Natal modern kita. Kita tidak pakai pohon Natal ya? Ya, ya. Tidak butuh pohon Natal sebetulnya. Buat apa pakai pohon Natal? Memang dilarang juga tidak, tetapi digunakan juga gunanya apa? Dan apa hubungannya sih pohon Natal dengan kelahiran Kristus? Tidak ada hubungannya sebetulnya. Apalagi kalau dikasih hiasan Santa Claus. Saya paling benci, apa hubungannya Santa Claus dengan Natal? Santa Claus itu keberadaan orangnya itu pun diragukan. Kalau dia memang ada, dia nama aslinya adalah Saint atau Santo Nikolaus. Dan dia dianggap ikut di dalam sidang gereja Nisea pada tahun 325 Masehi. Itu kalau memang ada. Orangnya saja belum tentu ada. Lalu Santa Clausnya naik ski ditarik oleh Kijang. Sehingga Kijang jadi hiasan Natal. Pada waktu saya dulu fitness di Atlas, instrukturnya tahu kalau saya pendeta, dia tanya, Pak Budi apa hubungannya Kijang sama Natal? Ya gak ada. Lalu kenapa? Enggak tahu. Tapi di gereja aku enggak ada Kijang. Kalau ada tak potong sama aku. Mending saya sate daripada buat hiasan Natal. Ini ada berita bahwa pohon Natal pertama kali masuk ke istana, tidak tahu kapan itu, sana mungkin tahun 2016 pada waktu saya pertama kali menuliskan bagian ini ya. Kan itu saudara, sukacita mereka tergantung pada hal-hal tersebut ya. Pada hadiah Natal dan sebagainya, tentu orang senang tiap terima hadiah. Tapi saudara, apa gunanya hadiah? Biarpun saudara dikasih hadiah sebuah mobil Mercedes atau BMW ataupun Rolls Royce, kalau saudara tidak punya keselamatan, saudara jadi seperti orang kaya yang masuk ke dalam neraka. Lihat di Facebook saya memberikan sebuah apa itu ya, pokoknya cerita tentang orang kaya dan Lazarus itu, tapi itu didramakan ya, membuatnya jauh lebih mengerikan. Bisa merinding membaca, menonton itu ya. Saudara, orang kaya enak di dunia. Tapi kalau mereka tidak punya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan pergi ke neraka dan itu sekali untuk selama-lamanya. Jadi saudara, sukacita itu jangan digantungkan pada pohon Natal atau hadiah Natal atau kartu Natal atau apapun. Pesta Natal, makanan dan sebagainya. Yang kita soroti sebetulnya tidak boleh adalah pohon, kartu, lagu dan sebagainya. Tetapi yang harus kita soroti adalah Yesusnya yang lahir pada Natal 2000 tahun yang lalu. Sekalipun tidak ada pohon Natal, tidak ada kartu Natal, tidak ada lagu Natal, tidak ada hadiah Natal. Kalau saudara merenungkan dan percaya bahwa Natal menunjukkan bahwa Yesus sudah datang, maka saudara bisa bersuka cita. Sebaliknya biarpun ada 1000 pohon Natal, kartu Natal dan sebagainya, kalau tidak ada Yesusnya, itu sama sekali tidak berguna. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Kalau saudara tidak bisa bersuka cita pada Natal ini, cobalah bayangkan apa yang terjadi andai kata Kristus tidak datang. Pernahkah saudara bayangkan itu? Seandainya Kristus tidak pernah datang ke dunia pada Natal. Dalam satu buku saat teduh ada suatu cerita sebagai berikut.
Seorang pendeta tertidur di ruang kerjanya pada pagi hari di suatu hari Natal dan dia bermimpi tentang dunia di mana Yesus tidak pernah datang. Dalam mimpinya, ia melihat-lihat dalam rumahnya dan ia tidak menjumpai hiasan-hiasan Natal. Ia lalu berjalan-jalan di jalan raya, tapi tidak ada gereja-gereja. Ia lalu kembali ke ruang belajarnya, dia menjumpai bahwa semua buku-buku tentang juru selamat sudah hilang. Tiba-tiba ada bel dan seorang utusan memintanya untuk mengunjungi seorang ibu yang sedang sekarat. Ia cepat-cepat pergi ke rumah itu dan ia berkata pada anak dan dari ibu yang sedang sekarat itu, "Aku mempunyai sesuatu di sini yang akan menghibur kamu." Ia membuka Alkitabnya untuk mencari ayat-ayat hiburan yang sudah biasa ia gunakan. Tapi Alkitabnya berhenti pada Maleakhi. Dan di sana tidak ada Injil maupun janji tentang pengharapan dan keselamatan. Dan ia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menangis bersama anak itu dalam keputusasaan yang pahit. 2 hari setelah itu ia berdiri sebelah peti mati ibu itu dan memimpin kebaktian penguburan. Tapi di sana tidak ada berita penghiburan. Tidak ada firman tentang kebangkitan yang mulia. Tidak ada surga yang terbuka. Tapi hanya ada engkau debu. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan suatu perpisahan yang panjang dan kekal. Akhirnya ia menyadari bahwa Kristus tidak datang. Dan ia menangis dengan pahit dalam mimpinya yang menyedihkan itu. Tiba-tiba ia terbangun dan ia mendengar nyanyian Natal dan paduan suara gereja yang membuatnya sadar bahwa sebetulnya Kristus sudah datang. Kalau Kristus tidak datang, celakalah kita. Semua kita tanpa kecuali akan masuk ke dalam neraka. Saya lanjutkan poin yang ketiga. Calvin berkata tentang ayat 10. Sang malaikat memulai pembicaraannya dengan mengatakan bahwa ia mengumumkan sukacita yang besar. Dan selanjutnya menyebutkan dasar atau alasan atau pokok dari sukacita itu bahwa seorang juru selamat dilahirkan. Kata-kata ini menunjukkan kepada kita bahwa sampai manusia mempunyai damai dengan Allah dan diperdamaikan dengannya melalui kasih karunia Kristus, semua sukacita yang mereka alami adalah bersifat menipu dan hanya untuk jangka waktu yang pendek. Saudara merasa sukacita seandainya saya kasih saudara uang 100 juta, pasti sukacita. Tapi seberapa lama sukacitanya? Itu cuma sukacita di luar semu dan bersifat sementara. Saya kayak kasih sebuah mobil. Sukacita. Laki-laki cuma semu sementara. Tapi sukacita karena kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sukacita yang kekal dan betul-betul muncul dari dalam. Saya lanjutkan. Jika tidak ada yang memperdamaikan mereka dengan Allah, sengat yang tersembunyi dari hati nurani pasti menghasilkan siksaan yang menakutkan. Dari kedua kutipan ini terlihat bahwa Calvin beranggapan bahwa tanpa iman pada Kristus, seseorang tidak mungkin mengalami sukacita yang sejati. Saudara, apakah selama ini saudara punya hati yang selalu sumpek, gelisah, khawatir, kosong, dan tidak damai, tidak sukacita? Apakah selama ini saudara hanya bisa mengalami kesenangan atau kebahagiaan yang bersifat lahiriah, semu, dan sementara? Kalau iya, saudara sama seperti saya dulu sebelum saya percaya pada Kristus. Saya percaya pada Kristus sekitar tahun 74, 73, 74, atau 74, 75, saya lupa persisnya. Kira-kira 74 lah. Dan pada waktu saya kecil, saya tidak merasa. SD, SMP mungkin masih terlalu kecil untuk merasakan itu. Tapi saya mulai merasakan itu pada waktu saya SMA. Hati yang kosong, yang gelisah. Dan kadang-kadang terasa kayak ada pisau yang mengiris-iris di dalam hati saya. Yang waktu itu saya tidak ngerti apa gerangan ini. Dan itu muncul bahkan dalam suasana sukacita seharusnya. Dalam suasana pesta, banyak makanan, banyak cewek-cewek yang cantik dan sebagainya. Tapi perasaan tetap ada. Tapi begitu saya percaya pada Kristus,
itu hilang sama sekali. Digantikan dengan sukacita yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Saudara mau mendapatkan sukacita seperti itu, datanglah pada Kristus. Terima dia pada Tuhan dan Juru Selamat saudara. Sekarang poin B saudara, ucapkanlah syukur, pujilah dan muliakan Tuhan. Ayat 13-14, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan ayat 20, maka gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sebetulnya kalau saudara betul-betul bisa bersukacita pada Natal ini, saya pasti akan secara otomatis bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Poin C saudara, beritakanlah Injil. Natal tidak ada gunanya bagi orang lain, hanya berguna bagi diri saudara sendiri. Kalau saudara percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak mau memberitakan kepada orang lain. Natal itu harus diberitakan. Dan karena itulah maka para malaikat memberitakannya pada para gembala. Dan para gembala itu lalu memberitakan Injil. Ini dalam ayat 16 dan 17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Berita dari malaikat dikatakan kepada mereka, dan mereka sampaikan kepada Yesus dan Maria dan sebagainya. Jadi saudara, pemberitaan Injil yang terjadi begitu Yesus dilahirkan ini juga menggunakan cara yang menggelikan. Tuhan bisa kalau dia mau menggunakan raja atau kaisar atau orang-orang pandai atau orang-orang kaya untuk memberitakan Injil. Tapi ia menggunakan gembala-gembala yang miskin, hina, dan tidak berpendidikan untuk memberitakan Injil. 1 Korintus 1:25-29. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, bukannya Allah tidak mau atau tidak bisa menggunakan orang yang pintar, orang yang hebat. Paulus orang pintar dia gunakan. Tapi mayoritas yang digunakan yang murid-murid yang 12 ini saudara. Orang-orang rendahan, tukang pancing ikan, pemungut cukai dan sebagainya, sampah masyarakat. Kenapa seperti itu? Kalau dia gunakan orang pintar untuk memberitakan Injil, untuk melayani dia, dan berhasil, orang akan pikir, oh pintar makanya berhasil. Yang dimuliakan orangnya. Tapi kalau dia menggunakan orang yang bodoh untuk memberitakan Injil dan berhasil mempertobatkan orang, Petrus sekali bertobat, 3.000 orang bertobat. Apakah Petrus yang dimuliakan? Dia orang bodoh, tukang pancing ikan. Jadi orang tahu yang berjasa dalam hal itu bukan Petrusnya, tapi Tuhannya yang mempertobatkan. Calvin lagi, maka jika kita ingin untuk datang kepada Kristus, hendaklah kita tidak malu untuk mengikuti mereka yang untuk menekan kesombongan dunia telah Tuhan ambil dari antara kotoran ternak untuk menjadi pengajar-pengajar kita. Dalam ayat 10 dikatakan bahwa itu adalah untuk seluruh bangsa. Ya, saya baca ayat 10. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, kata-kata seluruh bangsa ini jelas menunjuk pada bangsa Yahudi. Ingat bahwa ini masih termasuk zaman perjanjian lama. Secara teologis, batasan zaman PL dan PB itu adalah saat Yesus mati disalib. Pada waktu Yesus mati disalib, tirai batal terbelah dari atas ke bawah,
seluruh bait Allah dengan imam-imamnya, korban-korbannya, upacara-upacaranya, dan pakai semua dihapuskan dan mulai masuk dalam zaman perjanjian baru. Pada zaman perjanjian baru atau setelah kematian Kristus, maka tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi telah dihancurkan. Dalam Efesus 2 ayat 14. Sehingga sekarang Injil harus diberitakan kepada semua orang. Pada waktu Yesus mengutus para muridnya dalam Lukas pasal 9 dan Matius pasal 10. Maka dia hanya menyuruh mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Jangan Samaria, jangan bangsa-bangsa lain, hanya orang-orang Israel. Tapi pada waktu dia mau naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi saudara, sejak dia mati di atas kayu salib, batasan antara Yahudi dan non-Yahudi itu dihancur leburkan. Sehingga sekarang Injil harus diberitakan kepada semua orang. Ingat ya, ayat tadi itu seringkali digunakan oleh pihak Muslim untuk berkata bahwa Alkitab atau Yesus itu hanya untuk bangsa Israel. Kita tahu bagaimana menjawabnya, yaitu dari kisah Matius 28 ayat 19-20. Karena jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi perintah untuk hanya memberitakan kepada bangsa Israel itu, dalam Matius 10 dan Lukas 9 itu hanya berlaku sementara. Ini dianulir. Setelah Yesus memberitakan amanat agungnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekarang saya bacakan Efesus 2 ayat 12, 14, dan 17. Ingat bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Perhatikan ya, bagian yang saya beri warna biru ya. Tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Kristus itu sama dengan tanpa Allah dan sama dengan tanpa pengharapan. Saudara boleh masuk gereja dengan rajin. Saudara boleh melayani. Saudara boleh memberikan persembahan miliaran. Tapi kalau tidak percaya Kristus, tanpa Kristus. Dan itu sama dengan tanpa Allah, karena Kristus adalah Allah. Dan ini sama dengan tanpa pengharapan. Tidak ada pengharapan apapun. Satu-satunya pengharapan, saudara masuk neraka selama-lamanya. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua pihak, Yahudi dan non-Yahudi. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, ini yang non-Yahudi, dan damai sejahtera pada mereka yang dekat. Jadi sejak kematian Kristus, saudara, jalan keselamatan bagi Yahudi maupun non-Yahudi itu hanya melalui Kristus dan mereka diperdamaikan. Bandingkan dengan ayat ini yang tadi sudah saya bacakan sepintas. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekarang kita lihat Lukas 24 ayat 46-48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Sekarang batasnya ditabrak ya, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, maukah saudara meniru para gembala itu? Saat ini saudara sudah mendengar berita Natal atau Injil. Tapi berita itu sebetulnya ditujukan untuk semua umat manusia. Kalau saudara sudah belum menerima, terimalah. Kalau saudara sudah menerima, beritakanlah kepada semua orang yang lain. Jadi saudara, sebagai kesimpulan, jangan menanggapi atau merayakan Natal hanya dengan sekedar berpesta dan berhura-hura, makan dan sebagainya,
Rayakanlah Natal dengan percaya pada Yesus Juru Selamat dan Tuhan saudara. Kedua, bersukacitalah. Ketiga, bersyukurlah dan pujilah Tuhan. Keempat, beritakanlah Injil. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat Hari Natal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian dari firman dan Injil-Mu berkenaan dengan Natal. Seringkali bagi banyak orang Natal hanyalah suatu perayaan untuk berhura-hura, untuk makan dan minum. Bahkan bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mabuk-mabukan dan bersukacita secara sangat salah. Tapi kami sudah mendengar berita Natal yang sebetulnya inti dari Natal adalah kedatangan Kristus. Dan dia datang dengan tujuan utama untuk mati menebus dosa kami. Kami bersyukur dan muji Engkau Tuhan karena Engkau sudah mengutus anak-Mu untuk menjadi manusia. Dan dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Sehingga dengan percaya kepada dia, kami akan diselamatkan. Baik kami yang belum percaya, tolong kami percaya. Baik kami yang sudah percaya, tolong kami memberitakan Injil kepada orang-orang lain supaya lebih banyak orang boleh mendengar Injil dan percaya dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa.